Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagus Pratama dari TPC NPM 2354071008. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yaitu yang berjudul motor bakar 4 tak. Pengertian motor bakar 4 tak. Motor 4 tak atau sering disebut juga sebagai mesin 4 langkah adalah jenis pembakaran dalam yang menyelesaikan siklus kerjanya dalam 4 langkah piston. Ada 4 langkahnya, yaitu langkah hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Pada langkah yang pertama, yaitu langkah hisap, ialah campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Selanjutnya pada langkah kedua, yaitu langkah kompresi, yaitu campuran tersebut dikompresi oleh piston yang bergerak ke atas. Pada langkah ketiga ada langkah tenaga. Campuran udara dan bahan bakar yang telah terkompresi tersebut dinyalakan oleh percikan api dari busi yang menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah. Terakhir pada langkah keempat ada langkah buang, yaitu gas sisa pembakaran dikeluarkan dari silinder. Mesin 4 tak ini silinder mendorong ke bawah piston. Terakhir ada langkah buang, gas sisa pembakaran yang dikeluarkan dari silinder. Mesin 4 tak ini umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan lebih ramah lingkungan dibandingkan mesin 2 tak. Meskipun memiliki desain yang lebih kompleks dan biasanya lebih berat. Apa saja sih isi di dalam motor 4 tak? Nah, motor 4 tak adalah jenis mesin yang menggunakan 4 langkah siklus untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran penuh. Keempat langkah tersebut adalah langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Pada langkah hisap, piston bergerak turun ke bawah menciptakan api yang menghisap campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder melalui katup yang terbuka. Selanjutnya, pada langkah kompresi, yaitu piston bergerak naik ke atas, menutup katup masuk dan menekan campuran bahan bakar dan udara hingga menjadi lebih rapat. Kemudian pada langkah pembakaran, busi memicu percikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara yang menyebabkan ledakan kecil yang mendorong piston kembali naik turun. Terakhir pada langkah buang, piston kembali naik ke atas, mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang yang terbuka. Siklus ini kemudian berulang untuk menghasilkan tenaga kontinu. Inilah cara motor 4 tak beroperasi yang memberikan tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Ini ada bagian-bagiannya dari motor 4 tak, dari isi dalamnya. Cara kerja dari motor 4 tak. Motor 4 tak atau 4 langkah adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus kerja. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, itu adalah langkah hisap yang biasa disebut dengan intake stroke. Langkah hisap dimulai dari piston bergerak dari titik mati atas yang bisa disebut dengan TMA ke titik mati bawah TMB. Lalu katup hisap terbuka sementara katup buang tertutup. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke silinder melalui katup hisap. Langkah kedua yaitu langkah kompresi, compression stroke, yaitu piston bergerak kembali ke TMP ke TMA, lalu kedua katup hisap dan buang itu tertutup. Lalu campuran udara dan bahan bakar dikompresi yang meningkatkan tekanan dan temperatur di dalam silinder. Yang ketiga ada langkah usaha power stroke, yaitu ketika piston mencapai TMA, busi menyala yang menyebabkan campuran udara dan bahan bakar terbakar. Pembakaran tersebut itu dapat menghasilkan ledakan yang mendorong kembali ke TMB. Ini adalah di mana tenaga mekanis dihasilkan
untuk menggerakkan proses. Yang keempat adalah langkah buang. Exhaust stroke ialah piston yang bergerak kembali ke TMB ke TMA, lalu katup buang terbuka sementara katup hisap tertutup. Lalu gas sisa dari pembakaran ini didorong keluar dari silinder melalui katup buang. Proses ini berulang-ulang kali selama mesin berjalan. Keunggulan motor 4 tak tak dibandingkan dengan motor 2 tak karena efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan emisi gas buang yang lebih rendah. Namun motor 4 tak cenderung lebih kompleks, memiliki banyak bagian yang bergeraknya. Langkah-langkah kerja dari motor 4 tak. Di sini kita bisa melihat ada intake penampilan yang dimulai dari karburator, busi, piston, lalu katup masuk terbuka. Lalu ke compression pemanfaatan, 2 katup tertutup, lalu ke power daya, 2 katup terbuka, PMDB, TMB, lalu ke exhaust buang, knalpot, katup buang terbuka. Jadi seperti itu. Ini ada bagian-bagiannya. Nah, di sini ada kelebihan dari motor 4 tak. Yaitu motor 4 tak memiliki kelebihan yang membuatnya populer di kalangan pengendara sepeda motor. Yang pertama, motor 4 tak ini cenderung lebih efisien dalam penggunaan bahan bakarnya dibandingkan dengan motor 2 tak dikarenakan proses pembakaran yang lebih lengkap dan terkontrol yang juga mengurangi emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan. Lebih ramah dari lingkungan. Ya, bisa dibilang motor 4 tak ini nggak boros bensin, juga nggak mencemari lingkungan lah dibandingkan dengan motor 2 tak yang fisik, juga banyak asapnya juga kan yang dihasilkan dari 2 tak tersebut yang membuat lingkungan jadi cemar. Lalu yang kedua, motor 4 tak memiliki daya tahan mesin yang lebih baik karena sistem pelumasan yang lebih efektif. Yang ketiga, motor ini cenderung lebih stabil dan mudah dikendalikan karena distribusi tenaga yang lebih merata dalam setiap putaran mesin. Terakhir, yang keempat, motor 4 tak biasanya lebih tenang dalam hal kebisingan yang seperti di awal tadi. Hal tersebut yang membuat pengalaman pengendara menjadi lebih nyaman dan tidak mengganggu orang sekitarnya. Lalu motor 4 tak juga memiliki kekurangan, yaitu motor 4 tak meskipun memiliki banyak keunggulan seperti efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan emisi gas buang yang lebih rendah dibandingkan motor 2 tak, tapi juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu adalah kompleksitas mesin yang lebih tinggi, yang berarti lebih banyak komponen yang bisa rusak dan memerlukan perawatan yang rutin. Selain itu, motor 4 tak cenderung lebih berat dan lebih besar yang dapat memengaruhi handling dan performa di beberapa situasi kendaraannya. Lalu biaya produksi dan perawatannya juga lebih kompleks, lebih mahal karena teknologi yang digunakan lebih canggih dan memerlukan keterampilan khusus dalam penanganannya. Yang terakhir, meskipun lebih efisiensi dalam penggunaan bahan bakar, tenaga yang dihasilkan motor 4 tak biasanya lebih rendah dibandingkan motor 2 tak untuk ukuran mesin yang sama, yang bisa menjadi pertimbangan bagi mereka yang mencari performa tinggi. Nah, di sini ada perbedaan dan persamaan dari motor 2 tak dan 4 tak. Motor 4 tak dan 2 tak memiliki beberapa perbedaan dan persamaan yang signifikan. Di antaranya, motor 4 tak, seperti namanya, menyelesaikan satu siklus mesin dalam keempat langkah, dimulai dari hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Ini membuatnya lebih efisiensi dalam pembakaran bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan dengan motor 2 tak. Selain itu, motor 4 tak cenderung memiliki umur pakai yang lebih sedikit dibandingkan dengan motor 2 tak. Selain itu, motor 4 tak juga memiliki umur pakai yang lebih lama dan lebih hemat bahan bakarnya. Di sisi lain, motor 2 tak dapat menghasilkan satu siklus mesin dalam 2 langkah kompresi dan langkah pembakaran. Yang hal tersebut yang membuat motor 2 tak memiliki daya yang lebih besar per ukuran
masih memiliki perukuran mesin dan lebih sederhana dalam konstruksinya. Namun motor dua tak biasanya lebih boros bahan bakarnya dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Persamaan di antara dua jenis motor ini adalah keduanya menggunakan prinsip dasar pembakaran internal dan untuk menghasilkan tenaga. Keduanya juga membutuhkan bahan bakar dan udara untuk pembakaran serta oli untuk pelumasan komponen mesin. Baik motor 4 tak maupun motor 2 tak memiliki aplikasi spesifik di berbagai bidangnya, seperti otomotif alat berat, peralatan kecil, seperti mesin pemotong, rumput. Jadi kesimpulannya dari motor 4 tak ini adalah jenis mesin pembakaran internal yang sangat umum digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Prinsip kerja motor 4 tak ini melibatkan 4 langkah utama, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, pembakaran, dan buang. Yang pertama, pada langkah hisap, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder, lalu dikompresi yang melibatkan penempatan campuran ini. Lalu pada langkah pembakaran, busi yang memicu ledakan kecil yang dapat mendorong piston ke bawah. Terakhir, pada langkah buang, gas sisa dari pembakaran yang dikeluarkan dari silinder. Motor 4 tak juga dikenal sebagai efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan emisi gas yang lebih rendah dibandingkan dengan motor 2 tak, yang membuatnya menjadi pilihan yang lebih ramah dan lebih ekonomis untuk penggunaan sehari-hari. Jadi dari itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pratama dari FC NPM 2354071008. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas motor bakar, yaitu adalah motor bakar 2 tak. Latar belakangnya, yang pertama, motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan siklus tenaga dalam 2 langkah piston, yakni satu gerakan naik dan satu gerakan turun dalam satu putaran paras engkol. Dalam siklus ini, langkah pertama mencakup kompresi, campuran bahan bakar dan udara, serta pembakaran. Sementara pada langkah kedua ini melibatkan pembuangan gas buang dan pemasukan campuran bahan bakar dan udara baru. Motor 2 tak umumnya digunakan untuk kendaraan ringan seperti sepeda motor, mesin pemotong rumput, dan beberapa jenis perahu karena desainnya yang sederhana. Beratnya juga lebih ringan dan daya yang lebih besar persatuan berat dibandingkan dengan motor 4 tak. Meskipun demikian, motor ini cenderung memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Apa saja sih isi dari motor 2 tak? Motor 2 tak adalah jenis mesin pembakaran yang memiliki cara kerja sederhana dan efisien. Komponen utama dari motor 2 tak meliputi silinder, piston, crankshaft, yang bisa disebut dengan paras engkol, dan karburator. Silinder adalah tempat di mana pembakaran terjadi, sementara piston bergerak naik turun di dalam silinder untuk menggerakkan crankshaft. Crankshaft pada gilirannya mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan rotasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda atau komponen lainnya. Selain itu juga ada sistem pelumasan yang biasanya menggunakan campuran bahan bakar dan oli untuk mengurangi gesekan keausan pada komponen mesin. Karburator berfungsi mencampur udara dan bahan bakar dalam porosi yang tepat sebelum masuk ke dalam silinder untuk pembakaran. Pada sistem knalpot juga memainkan peran penting dalam mengeluarkan gas buang secara efisien. Secara keseluruhan, motor 2 tak ini dikenal dengan desain yang lebih sederhana dan lebih ringan dibandingkan dengan motor 4 tak, serta memiliki tenaga yang besar dalam ukuran mesin yang relatif kecil. Nah, di sini ada contohnya ya. Ada mesin 2 langkahnya, dari lubang buang, saluran transfer, saluran hisap, campuran udara. Nah, ada
Dua langkah yaitu ada isap dan kompresi dan pembakaran dan buang. Nah, contoh mekaniknya lagi otak-atik motornya itulah. Nah, cara kerja dari motor 2 tak. Motor 2 tak adalah jenis pembakaran dalam menyelesaikan satu siklus tenaga dalam 2 langkah piston, yaitu langkah kompresi dan langkah tenaga. Cara kerjanya cukup sederhana dibandingkan dengan motor 4 tak. Pada langkah pertama, piston bergerak naik dari titik bawah ke titik mati atas, lalu menkompresi campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Pada saat yang hampir bersamaan, piston juga menutup lubang buang dan membuka lubang transfer, memungkinkan campuran bahan bakar dan udara segar masuk ke ruang bakar. Lalu ketika piston mencapai titik TMA, busi menyala dan menyebabkan campuran bahan bakar dan udara terbakar yang menghasilkan ekspansi gas yang mendorong piston turun kembali ke TMB. Inilah yang dikenal sebagai langkah tenaga. Selama langkah tenaga ini, piston juga membuka lubang buang, memungkinkan gas sisa hasil pembakaran keluar dari silinder. Sementara piston kembali menutup lubang transfer. Proses ini berulang dengan cepat, menghasilkan tenaga yang kontinu karena siklusnya hanya terdiri dari 2 langkah. Motor 2 tak memiliki keunggulan dalam hal daya dan efisiensi per ukuran mesin dibandingkan dengan motor 4 tak. Meskipun biasanya lebih boros bahan bakarnya dan menghasilkan lebih banyak emisinya. Nih, di sini ada langkah-langkahnya, ya agak-agak ngeblur ini, maaf ya. Ada langkah isap, langkah kompresi, dan langkah kerja, lalu langkah buang. Nah, di sini ada kelebihan dari motor 2 tak. Motor 2 tak memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya populer di kalangan penggemar motor dan industri otomotif. Yang pertama, motor jenis ini biasanya memiliki desain yang lebih sederhana dibandingkan dengan motor 4 tak, sehingga perawatannya relatif lebih murah dan mudah dijangkau lah untuk kalangan seperti orang-orang biasa lah. Lalu kedua, motor 2 tak cenderung lebih ringan yang membuatnya lebih lincah dan responsif, yang dimana cocok untuk penggunanya di medan off-road atau balapan. Nah, biasanya orang-orang yang suka balapan liar, balapan ketrek-ketrekan, kebanyakan pakai motor 2 tak. Karena itu, karena perawatannya lebih murah, lebih nyaman juga, dan juga bensinnya juga yang mungkin agak sedikit mahal, tapi ya itu jangkauan yang paling aman lah kalau untuk balapan. Selain itu juga motor 2 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar per satuan berat mesinnya, karena setiap putaran poros engkol menghasilkan ledakan tenaga yang berbeda dengan motor 4 tak yang hanya menghasilkan tenaga pada setiap 2 putaran saja. Hal ini menjadikan motor 2 tak sangat efisien dalam hal power to weight ratio. Namun demikian, motor 2 tak juga memiliki kelemahan seperti konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dan emisi gas yang lebih banyak, sehingga penggunanya semakin berkurang dalam hal upaya untuk memenuhi standar lingkungan yang semakin ketat. Lalu, kekurangan dari motor 2 tak itu memiliki sejumlah kekurangan yang membuatnya kurang diminati dibandingkan dengan motor 4 tak. Ya, cukup saja dengan yang paling umum ya, dari bahan bakar itu juga sih yang memungkinkan motor 2 tak itu kurang diminati. Sedangkan kalau 4 tak kan lebih efisien dan lebih ramah lingkungan juga kan dibandingkan dengan motor 2 tak. Yang pertama, kekurangan dari motor 2 tak itu sendiri ada di efisiensi bahan bakarnya, tak cenderung lebih rendah karena pembakaran berlangsung lebih cepat dan seringkali tidak sempurna. Hal ini yang menyebabkan konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Yang kedua, ada emisi gas buang. Motor 2 tak lebih tinggi dan lebih berpolusi. Hal ini disebabkan oleh campuran oli yang terbakar bersamaan dengan bahan bakar yang menghasilkan asap yang lebih banyak dan lebih berbahaya bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, motor 2 tak biasanya membutuhkan perawatan yang lebih sering dan intensif karena sistem pelumasan yang berbeda, lebih rentan terhadap kerusakan. Yang terakhir, suara yang dihasilkan oleh motor 2 tak ini lebih berisik
yang memungkinkan seseorang atau orang-orang di sekitar itu terganggu dari knalpot atau dari suara dari motor dua tak tersebut. Jadi kesimpulannya di sini adalah motor dua tak adalah jenis mesin pembakaran dalam menyelesaikan satu siklus tenaga dalam dua langkah piston, yaitu langkah kompresi dan langkah pembakaran. Keunggulan utama motor dua tak adalah desainnya yang sederhana dan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan motor 4 tak. Motor ini juga memiliki rasio daya terhadap berat yang lebih tinggi, sehingga sering digunakan pada kendaraan ringan seperti sepeda motor, mesin pemotong rumput, dan lain-lain. Namun, motor dua tak ini cenderung kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar dan lebih banyak mengeluarkan emisi polutannya, karena pembakaran yang kurang sempurna ini yang menyebabkan hal itu terjadi. Meskipun demikian, motor dua tak juga tetap menjadi pilihan yang bagus. Motor dua tak juga menjadi pilihan banyak dari kalangan orang-orang otomotif dan industri yang mengutamakan performa dan kepraktisannya. Jadi sekian dari saya, itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pratama dari TEPC NPM 2354071008. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas motor bakar, yaitu dalam motor bakar 4 tak solar. Oke. Motor bakar 4 tak solar atau dikenal sebagai mesin diesel 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar solar dan beroperasi melalui 4 langkah utama, yaitu ada pada langkah hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Pada langkah hisap, yang pertama, udara bersih yang dihisap ke dalam silinder ketika piston bergerak ke bawah. Selanjutnya, pada langkah kompresi, udara tersebut dikompresi ketika piston bergerak ke atas sehingga meningkatkan suhu dan tekanannya. Ketika mencapai titik puncak, solar disemprotkan ke dalam silinder, dan karena suhu yang tinggi, bahan bakar tersebut terbakar secara spontan yang menghasilkan tenaga yang mendorong piston kembali ke bawah. Akhirnya, pada langkah buang, sisa pembakaran yang dikeluarkan dari silinder ketika piston kembali bergerak ke atas. Yang keempat, mesin 4 tak diesel ini dikenal efisien dalam penggunaan bahan bakar dan sering digunakan dalam kendaraan berat dan mesin industri. Apa saja sih isi di dalam motor 4 tak solar? Motor 4 tak yang menggunakan bahan bakar solar atau diesel dikenal juga sebagai mesin 4 tak yang memiliki beberapa komponen utama yang memungkinkannya beroperasi secara optimal. Komponen-komponen tersebut meliputi silinder, piston, camshaft, crankshaft, dan sistem injeksi bahan bakar. Di dalam mesin ini, proses pembakaran terjadi dalam 4 langkah. Pada langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan pada langkah buang. Pada langkah hisap, udara dihisap ke dalam silinder, lalu pada langkah kompresi kemudian memampatkan udara tersebut. Bahan bakar solar diinjeksikan pada akhir langkah kompresi, dan pembakaran terjadi akibat tekanan tinggi yang memicu langkah tenaga yang mendorong piston ke bawah. Akhirnya, pada langkah buang, mengeluarkan gas sisa pembakaran dari silinder. Sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi dan performa mesin secara keseluruhan. Nah, di sini ada komponen-komponennya. Ada klep masuk ke hisap, penutup klep, saluran hisap, blok silinder, klep buang keluar, ada busi, saluran buang terdapat di sini, lalu piston yang di bawahnya.
Lalu di samping ini ya bukan berwarna kuning ada pendingin silinder. Lalu pada bagian yang hitam ini batangannya ini adalah stang seher. Lalu pada bulatan ini itu adalah titik penemuan antara stang seher dengan crank pin bagian dari crankshaft. Lalu di sini juga ada blok mesinnya. Di bawah stang seher ini ada kerup as. Lalu di bawahnya lagi ada wadah oli, lalu ada genangan oli. Itulah seperti komponen-komponen yang ada di dalam motor 4 tak. Lalu bagaimana cara kerja motor 4 tak solar? Motor 4 tak yang menggunakan bahan bakar solar atau lebih dikenal sebagai mesin diesel memiliki cara kerja yang unik dibandingkan dengan mesin bensin. Proses ini terdiri dari 4 langkah utama, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Yang pertama itu adalah langkah hisap. Itu ketika katup terbuka, piston bergerak ke bawah dan udara murni masuk ke dalam silinder. Berbeda dengan mesin bensin, tidak ada campuran bahan bakar yang masuk pada tahap ini. Lalu yang kedua ada pada tahap kompresi, yaitu ketika katup masuk dan buang tertutup, piston bergerak ke atas dan udara di dalam silinder dikompresi hingga mencapai tekanan yang suhu yang tinggi. Tingkat kompresi pada mesin diesel lebih tinggi dibandingkan mesin bensin, yang memungkinkan pembakarannya jauh lebih efisien. Lalu yang ketiga pada langkah ketiga yaitu langkah tenaga. Pada puncak kompresi bahan bakar solar disemprotkan ke dalam silinder melalui injektor dan suhu tinggi udara yang terkompresi menyalakan bahan bakar tanpa memerlukan busi. Pembakaran ini yang mendorong piston ke bawah lalu menghasilkan tenaga yang menggerakkan mesin tersebut. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu adalah langkah buang. Itu ketika katup buang terbuka, lalu piston bergerak ke atas dan gas sisa pembakaran dikeluarkan dari silinder. Setelah itu siklus ini berulang-ulang terjadi. Nah, mesin diesel dikenal lebih efisien dan memiliki torsi lebih besar pada putaran yang rendah, yang membuatnya ideal untuk kendaraan berat dan aplikasi industri. Selain itu, mesin ini cenderung lebih tahan lama karena konstruksinya yang sangat kokoh. Nah, di sini ada langkah-langkah kerja dari motor solar. Nah, di sini bisa dilihat ada langkah pertama, ada pada langkah keduanya, ada langkah ketiganya. Nah, di sini adalah exhaust gas out pada langkah pembuangan. Nah, di sini juga ada kelebihan dari motor 4 tak solar. Motor 4 tak yang menggunakan bahan bakar solar memiliki beberapa kelebihan yang dapat membuatnya menjadi pilihan menarik bagi penggunanya. Yang pertama itu ada di efisiensi bahan bakarnya, yang lebih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan motor bensin karena solar memiliki kandungan energi yang lebih besar per liternya. Hal ini berarti konsumsi bahan bakar bisa lebih hemat, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Yang kedua ada torsi yang dihasilkan motor diesel umumnya lebih besar pada putaran mesin yang lebih rendah, sehingga memberikan performa yang kuat dan responsif, khususnya untuk kendaraan yang memerlukan daya tarik lebih, seperti truk atau kendaraan yang berat lain-lainnya. Lalu selain itu, motor diesel biasanya memiliki umur pakai yang lebih lama karena konstruksinya yang lebih kokoh dan mampu menangani tekanan pembakaran yang lebih tinggi. Namun juga untuk mempertimbangkan aspek perawatan dan emisi, karena motor diesel dapat memerlukan perhatian ekstra dalam hal perawatan dan regulasi lingkungan. Bisa dibilang mahal juga sih untuk motor solar 4 tak solar ini. Lalu di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari motor 4 tak solar ini yaitu motor 4 tak yang menggunakan bakar solar memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan.
Yang pertama itu pada di mesin dieselnya, yang umumnya lebih berat dan lebih kompleks dibandingkan dengan mesin bensin. Ini dapat mempengaruhi kenyamanan berkendara dan handlingnya, terutama pada sepeda motor yang lebih ringan. Lalu yang kedua itu di motor diesel cenderung menghasilkan getaran dan kebisingan yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi kenyamanan penggunanya itu tersendiri. Selain itu juga biaya perawatan dan suku cadang motor diesel biasanya lebih mahal karena komponen yang lebih rumit dan juga banyak yang harus diperhatikan juga untuk perawatannya, karena juga mahal. Lalu yang terakhir, meskipun efisiensi bahan bakarnya diesel lebih baik, namun sulit untuk menemukan sepeda motor bertenaga diesel di pasaran, sehingga pilihan model dan merek-merek itu sangat terbatas, limited edition. Nah, di sini ada perbedaan dan persamaan motor 4 tak solar. Motor 4 tak dan motor berbahan bakar solar memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang menarik. Untuk yang pertama, persamaan kedua jenis motor ini sama-sama menggunakan 4 langkah dalam proses pembakarannya, yaitu langkah hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Pada proses ini memungkinkan mesin untuk bekerja dengan efisien dan menghasilkan tenaga yang cukup besar. Namun perbedaan utama terletak pada jenis bahan bakar yang digunakan dan cara pembakarannya. Motor 4 tak biasanya menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya dan pembakaran terjadi melalui percikan api dari busi. Sementara itu, motor berbahan bakar solar ini menggunakan solar dan memanfaatkan kompresi yang tinggi untuk menyalakan bahan bakarnya tanpa memerlukan busi. Hal ini membuat mesin diesel cenderung lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar, tapi juga lebih berat dan berisik dibandingkan dengan mesin bensin. Selain itu, mesin diesel digunakan kendaraan yang membutuhkan tenaga yang besar seperti truk, bus, dan terus mesin-mesin yang berat lainnya. Sementara mesin bensin lebih umum pada kendaraan penumpang. Nah, jadi kesimpulannya, motor 4 tak yang menggunakan bahan bakar solar atau dikenal sebagai mesin diesel 4 tak memiliki beberapa keunggulan dan karakteristik yang membedakannya dari mesin bensin. Yang pertama itu, pada mesin ini lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar karena tingkat kompresinya yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan lebih banyak energi dari jumlah bahan bakar yang sama. Selain itu, mesin diesel umumnya daya tahannya lebih lama dan memerlukan perawatan yang lebih, sehingga mesin diesel sedikit karena tidak menggunakan busi untuk pembakaran, melainkan mengandalkan tekanan kompresi yang tinggi untuk menyalakan bahan bakar. Namun, mesin ini cenderung lebih berat dan lebih berisik dibandingkan dengan mesin bensin. Lalu emisi yang dihasilkan juga lebih tinggi. Meskipun teknologi sudah modern, lalu telah mengurangi dampak ini dengan berbagai sistem pengendalian emisi. Dalam aplikasi praktis, motor 4 tak diesel banyak digunakan pada kendaraan berat seperti kapal, generator, karena keandalannya efisiensi bahan bakar yang sangat superior. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pratama, NPM 23540710008 dari TFC. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas motor bakar, yaitu adalah yang berjudul penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Oke. Penyaluran bahan bakar bensin dan diesel adalah proses distribusi bahan bakar dari kilang minyak atau titik produksi ke konsumen akhir, seperti stasiun pengisian bahan bakar, ya seperti bisa disebut adalah SPBU, dan industri. Proses ini melibatkan beberapa tahap termasuk yaitu ada pengolahan, penyimpanan, dan transportasi. Lalu setelah diproduksi di kalangan bensin dan diesel, lalu
Bahan-bahan tersebut disimpan di dalam tangki penyimpanan yang sangat aman. Kemudian bahan bakar tersebut dikirim menggunakan berbagai transportasi seperti truk penangki yang seperti kita lihat, seperti mobil-mobil pengantar minyak, mobil Pertamina yang gede-gede itu, terus kereta api atau pipa saluran untuk mencapai SPBU atau pengguna akhir lainnya. Penyaluran yang efisien dan aman sangat penting untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang stabil dan meminimalkan resiko kebocoran atau kecelakaan selama proses distribusi tersebut. Selain itu, regulasinya juga sangat tetap untuk diterapkan karena dengan regulasi yang ketat, di sini kita bisa menjaga kualitas bahan bakar tersebut dan melindungi dari dampak negatif distribusi bahan bakar tersebutnya, yang lain-lainnya juga. Jadi ya mengurangi dampak negatifnya dan kecelakaan juga. Nah, apa saja sih isi penyaluran bahan bakar bensin dan diesel? Nah, yang pertama itu penyaluran bahan bakar bensin dan diesel melibatkan beberapa komponen penting untuk memastikan distribusi yang efisien dan aman dari kilang ke konsumen akhir. Nah, di sini ada beberapa tahapnya. Yang pertama itu, kilang minyak yang pertama ada di kilang minyak, yaitu kilang minyak memproses minyak mentah menjadi produk bahan bakar seperti bensin dan diesel. Selain itu, bahan bakar ini disimpan di dalam tangki penyimpanan yang besar sebelum didistribusikan, disimpan dulu baru nanti dikirimkan. Nah, transportasi bahan bakar ke stasiun pengisian dilakukan melalui yaitu truk tangki seperti truk mobil Pertamina itu contohnya, pipa, kapal tanker, tergantung pada jarak infrastruktur yang tersedia. Di stasiun pengisian bahan bakar bensin dan diesel disimpan di dalam tangki bawah tanah dan kemudian dijual ke konsumen melalui pompa dispenser. Selain itu, penyaluran ini khususnya mematuhi beberapa macam peraturan yang telah disediakan karena untuk keselamatan dan lingkungan, untuk mencegah kebocoran dan polusi. Nah, untuk dari pemerintah itu tersendiri, pemerintah juga dan perusahaan energi juga sering memantau kualitas bahan bakar untuk memastikan standar yang sesuai dan terjaga untuk konsumen, untuk masyarakat, untuk digunakan sebagai alat transportasi untuk bahan bakarnya. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, lihat di bawah kan. Di sini ada injektornya. Ini bahan bakar kembali ke tangki, lalu bahan bakar dan tangki. Di sini ada filternya, bahan bakar dan sedimeternya. Lalu di sini ada katup permati mesin. Nah, di sini ada pompa bahan bakarnya. Nah, lalu ada cara kerja penyaluran bahan bakar dan dieselnya. Mobil tangki penyaluran bahan bakar baik bensin maupun diesel berperan sangat penting dalam distribusi energi ke berbagai lokasi, termasuk ke SPBU dan fasilitas industri. Pada proses penyaluran ini dimulai dari pengisian bahan bakar di depot atau kilang minyak. Nah, mobil ini dilengkapi dengan tangki yang berkapasitas besar dan sistem keamanan untuk mencegah kebocoran atau ledakan. Nah, setiap tangki biasanya memiliki kompartemen terpisah untuk mengangkut berbagai jenis bahan bakar secara bersamaan. Setelah diisi, mobil tangki kemudian melakukan perjalanan ke lokasi tujuan untuk mematuhi regulasi keamanan dan rute yang sudah ditentukan. Sesampainya di tempat tujuan, bahan bakar ini lalu dipindahkan menggunakan selang khusus ke tangki penyimpanan di SPBU atau fasilitas lainnya. Proses ini diawasi secara ketat
untuk memastikan keselamatan berbagai masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Nah, langkah-langkah kerjanya yaitu adalah dari ini. Di sini ada stang udaranya, lubang masuk bensin, ini bensin terus masuk. Lalu ada karburator atau pompa bensin. Ini ada saluran kembali, saluran mesin utama, lainnya ada karburator. Nah, jadi ketika bensin masuk, salurannya, karburatornya, nah di sini ada saringannya juga. Nah, di sini ada separat. Nah, jadi sinilah langkah-langkah kerjanya. Lalu ada kelebihannya, yaitu penyaluran bahan bakar bensin dan diesel memiliki beberapa kelebihan yang penting untuk mendukung kebutuhan energi transportasi dan industri. Yang pertama, mesin bensin dan diesel tersedia secara luas dan infrastruktur pengisian bahan bakar yang lengkap memudahkan konsumen untuk mendapatkan bahan bakar ini di mana saja. Jadi kita tuh masyarakat di Indonesia tuh mudah untuk mencari bahan bakar bensin ataupun diesel karena mudah ditemukan di SPBU, di Pertamina. Itu udah banyak. Lalu yang kedua jenis bahan bakar ini memiliki densitas energi yang sangat tinggi, yang berarti mereka memberikan tenaga yang besar bagi kendaraan bermotor sehingga cocok untuk berbagai jenis kendaraan dari mobil hingga truk berat. Lalu yang ketiga, teknologi mesin berbahan bakar bensin dan diesel ini telah berkembang pesat dan menjadi sangat efisien sehingga penggunaan bahan bakar ini dapat dioptimalkan untuk menghasilkan kinerja yang baik, konsumsi yang lebih hemat. Lalu yang terakhir, ini nih. Harga bahan bakar bensin dan diesel itu relatif lebih stabil dan terjangkau dibandingkan dengan beberapa sumber energi alternatif lainnya, yang menjadikannya ini adalah pilihan yang sangat ekonomis dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Lalu di mana ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari tersebut adalah kekurangan dari penyaluran bahan bakar bensin dan diesel dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakatnya dan perekonomian. Salah satu dampaknya adalah terganggunya aktivitas transportasi. Nah, jadi kita sering kan kita ngeliat mobil-mobil Pertamina yang lewat di jalan. Nah, itulah yang menimbulkan tuh macet karena ketika mobil itu ada kita nggak bisa sembarangan asal nyerobot, apalagi kita dalam kendaraan sambil merokok karena itu bisa menimbulkan dampak yang negatif bagi orang-orang sekitarnya karena kandungan dari rokok tersebut, misalnya kita membuang mutu sembarangan atau ada oknum lain, itu dapat menyebabkan bocornya bahan bakar tersebut yang menyebabkan kecelakaan. Nah, terus selain itu juga kekurangan pasokan bahan bakar dan dapat memicu kepanikan, aksi dan borong yang justru dapat memperparah situasi. Nah, di sektor industri, keterbatasan bahan bakar ini dapat mengganggu operasional pabrik yang dapat menurunkan produktivitasnya yang berdampak pada penurunan pendapatan dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat merusak stabilitas ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah penting untuk memastikan distribusi ini bahan bakar ini berjalan sangat lancar dan efisien serta mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah ini. Nah, di sini ada perbedaan dan persamaannya. Yaitu perbedaannya, penyaluran bahan bakar bensin dan diesel memiliki beberapa perbedaan mendasar yang terkait dengan sifat fisik dan penggunaan kedua jenis bahan bakar tersebut. Bensin umumnya digunakan untuk kendaraan ringan seperti mobil dan sepeda motor penumpang. Nah, dalam penyalurannya, bensin disimpan di tangki penampungan SPBU, lalu dipompa ke kendaraan melalui dispenser yang dirancang khusus untuk bensin. Proses ini biasanya untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Sementara itu, di diesel digunakan untuk kendaraan yang membutuhkan tenaga yang lebih besar seperti truk, bus, dan mesin industri. Penyaluran diesel cenderung lebih kompleks dan karena karakteristik diesel yang lebih berat dibandingkan dengan bensin.
Nah, diesel juga dipompakan melalui sistem yang mampu menangani viskositas lebih tinggi dan lebih tahan terhadap tekanan. Tangki penyimpanan dispenser diesel juga dirancang agar dapat mengontrol emisi dan kontaminasi air. Selain itu, proses penyaluran diesel seringkali memerlukan filtrasi tambahan untuk menghilangkan partikel yang dapat merusak mesin. Lalu, keduanya memiliki persamaan, yaitu penyaluran bahan bakar bensin dan diesel memiliki beberapa persamaan yang signifikasi meskipun kedua jenis bahan bakar ini memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Yang pertama, baik bensin maupun diesel disalurkan melalui jaringan distribusi yang melibatkan kilang minyak, terminal distribusi, dan stasiun pengisian bahan bakar. Proses ini dimulai pemurnian minyak mentah di kilang yang dimana bensin dan diesel dihasilkan sebagai produk utama. Kemudian bahan bakar ini diangkut ke terminal distribusi menggunakan kapal tanker, pipa atau truk tangki. Selanjutnya, dari terminal distribusi, bensin dan diesel didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar, di mana konsumen dapat mengisi kendaraan mereka. Selain itu, kedua jenis bahan bakar ini harus memenuhi standar yang telah ditentukan karena kualitas dan keselamatan tertentu sebelum dapat didistribusikan dan dijual kepada konsumen, yang memastikan bahwa mereka aman dan efisien untuk digunakan. Jadi kesimpulannya, penyaluran bahan bakar bensin dan diesel merupakan aspek penting dalam memastikan ketersediaan energi untuk transportasi dan industri. Proses ini melibatkan distribusi dan kilang minyak ke berbagai titik penjualan seperti SPBU, melalui jaringan distribusi yang mencakup transportasi darat, laut, dan pipa. Nah, di sini juga ada tantangan utamanya dalam penyaluran bahan bakar, itu mencakup logistik, keamanan pasokan, dan fluktuasi harga minyak global. Pemerintah dan perusahaan energi perlu berkolaborasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan memastikan ketersediaan yang merata untuk seluruh wilayahnya, terutama di daerah terpencil. Selain itu juga pengembangan energi terbarukan dan kebijakan diversifikasi energi turut berperan dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sehingga dapat mengarah pada penyaluran energi yang lebih berkelanjutan di masa depan nanti. Oke, segitu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pratama dari TPC NPM 235407108. Nah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas motor bakar yang berjudul kelistrikan pada motor bakar. Kelistrikan pada motor bakar merupakan sistem penting yang mendukung operasi mesin kendaraan bermotor. Sistem ini menyangkut berbagai komponen. Nah, ada 4 komponen, yaitu baterai, alternator, starter, dan sistem pengapian. Yang komponen pertama itu ada di baterai. Baterai menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk memulai mesin dan menyuplai energi ke komponen listrik lainnya saat mesin dalam keadaan mati. Lalu yang kedua ada alternator. Alternator berfungsi untuk mengisi ulang baterai dan memberikan daya listrik saat mesin menyala. Lalu yang ketiga ada starter. Starter adalah motor listrik yang menggerakkan mesin agar dapat mulai beroperasi. Sementara itu yang terakhir ada sistem pengapian, yaitu yang bertanggung jawab untuk menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Nah, semua komponen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan motor bakar berfungsi dengan optimal dan memberikan kinerja yang efisien dan andal bagi pengendaranya. Apa saja sih isi kelistrikan pada motor bakar? Nah, ini nih poin paling pentingnya. Kelistrikan pada motor bakar terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama
untuk memastikan mesin dapat beroperasi secara efisien. Nah, salah satu komponen utama dalam sistem kelistrikan itu ada di pengapian. Nah, pengapian tersendiri bertanggung jawab untuk memicu percikan api dan busi dan menyalakan campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Sistem ini umumnya mencakup koil pengapian, distributor, dan busi. Selain itu, ada sistem pengisian yang meliputi alternator dan aki. Nah, yang bertugas untuk menyediakan dan menyimpan energi listrik untuk kendaraan. Untuk alternator sendiri yaitu mengubah energi mekanis dari mesin menjadi energi listrik untuk mengisi ulang aki dan menyuplai listrik ke komponen lainnya. Lalu ada sistem starter. Sistem starter ini juga sangat penting. Nah, sistem starter juga terdiri dari motor starter dan solenoid. Nah, yang berfungsi untuk memulai mesin. Terakhir itu ada di sistem penerangan. Sistem penerangan yaitu adalah sistem yang mencakup lampu belakang seperti lampu indikator, lampu depan, dan klakson. Semuanya ini bergantung pada kelistrikan untuk berfungsi dengan baik demi keselamatan dan kenyamanan yang berkendara. Nah, cara kerja dari kelistrikan pada motor bakar. Nah, kelistrikan pada motor bakar ini berfungsi untuk menghidupkan mesin dan menyediakan daya untuk berbagai komponen elektronik pada kendaraan. Nah, sistem kelistrikan ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti baterai, alternator, starter, dan sistem pengapian. Nah, untuk komponen yang pertama itu dari baterai. Baterai ini dapat menyimpan dan menyediakan listrik untuk menghidupkan mesin dan mengoperasikan aksesori kendaraan ketika mesin mati. Ketika mesin hidup, alternator inilah komponen yang menghasilkan listrik untuk mengisi ulang baterai dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan lainnya. Lalu ada starter. Nah, starter sendiri berfungsi untuk memutar mesin agar dapat mulai beroperasi. Nah, lalu yang terakhir ada sistem pengapian. Sistem pengapian juga bertanggung jawab untuk menghasilkan percikan api di busi untuk membantu membakar campuran udara bahan bakar di dalam silinder. Semua komponen ini saling bekerja sama untuk memastikan motor bakar dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Nah, langkah-langkah kerja pada motor bakar nih. Lalu kelebihan dari kelistrikan ini adalah untuk peningkatan efisiensi dan performa kendaraan. Salah satu kelebihan utamanya adalah kemampuan pengaturan yang lebih presisi terhadap sistem pembakaran dan pengapian yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Lalu, sistem kelistrikan juga memungkinkan integrasi teknologi canggih seperti injeksi bahan bakar elektronik yang dapat memastikan campuran udara dan bahan bakar secara optimal di dalam setiap pengoperasian. Selain itu juga kelistrikan mendukung fitur keselamatan dan kenyamanan seperti sistem start-stop otomatis, kontrol traksi, dan sistem hiburan dalam kendaraan tersebut. Dengan pengembangan teknologi kelistrikan yang terus maju ini, motor bakar jauh lebih efisien dan ramah lingkungan dan memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik bagi para penggunaannya. Lalu di mana ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan kelistrikan pada motor bakar ini dapat menyebabkan berbagai masalah yang berdampak pada kinerja dan efisiensi kendaraan. Salah satu masalah utamanya adalah kegagalan sistem pengapiannya yang bisa mengakibatkan mesin sulit dinyalakan atau tidak menyala sama sekali. Selain itu juga, masalah kelistrikan juga dapat mempengaruhi sistem pengisian daya seperti alternator yang tidak berfungsi dengan baik sehingga baterai tidak terisi penuh dan dapat menyebabkan motor itu mogok.
Lalu komponen kelistrikan seperti kabel, sekring, dan relay yang aus atau rusak juga dapat menimbulkan gangguan, seperti halnya lampu itu tidak dapat menyala atau sistem elektronik lainnya tidak berfungsi. Oleh karena itu, perawatan rutin dan pengecekan berkala sangat penting untuk memastikan sistem kelistrikan tersebut dapat bekerja secara optimal dan mencegah kerusakan yang lainnya yang memperparah kerusakan tersebut. Nah, perbedaan dan persamaannya. Persamaan kelistrikan pada motor bakar dan motor listrik. Yang pertama, baterai. Keduanya, motor bakar maupun motor listrik menggunakan baterai sebagai sumber listrik. Lalu pengisian dayanya. Kalau motor bakar menggunakan alternator, motor listrik menggunakan regeneratif braking. Lalu yang ketiga ada di komponen elektroniknya. Keduanya memiliki sensor dan sistem kontrol elektronik. Jadi sama-sama menggunakan sistem elektronik. Lalu yang kedua ada perbedaan antara motor listrik dan motor bakar. Yaitu yang pertama ada di sumber tenaganya itu sendiri. Kalau motor bakar menggunakan bahan bakar, kalau motor listrik sepenuhnya menggunakan listrik. Lalu pada starternya, kalau motor bakar memerlukan starter listrik, kalau motor listrik tidak. Lalu pada sistem pengapiannya, motor bakar memiliki sistem pengapian busi atau koil dan lain-lainnya, sedangkan motor listrik itu tidak. Jadi kesimpulannya, kelistrikan pada motor bakar ini berfungsi untuk mendukung operasi mesin pembakaran dalam sistem pembakaran dalam. Sistem kelistrikan utamanya digunakan untuk komponen seperti starter, pengapian, serta komponen pendukung seperti pompa, bahan bakar, dan sistem pendinginan. Lalu baterai ini menyuplai listrik yang kemudian diisi ulang oleh alternator selama mesin berjalan. Meskipun listrik bukan tenaga utama untuk menjalankan mesin, namun sistem kelistrikan tersendiri itu sangat penting dalam memastikan motor bakar dapat berfungsi secara baik, benar, dan efisien. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pratama dari TEP 23 NPM 235407108. Di sini saya ingin menjelaskan materi tugas saya dari motor bakar, yaitu adalah sistem transmisi dan pelumasan motor bakar. Sistem transmisi pada motor bakar adalah mekanisme yang digunakan untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda kendaraan. Sistem ini mengatur perbandingan antara putaran mesin dan kecepatan kendaraan. Fungsi utama dari sistem transmisi adalah mengubah torsi, dan kecepatan mesin agar sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan pengendara. Sistem transmisi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu seperti kopling, roda gigi, dan poros penggerak. Lalu pada sistem pelumasan adalah mekanisme yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak ke dalam mesin. Sistem ini menyuplai oli ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan, sehingga mencegah keausan dan kerusakan akibat gesekan, serta membantu dalam pendinginan komponen mesin. Komponen penting dalam sistem pelumasan meliputi pompa oli, filter oli, dan saluran pelumas yang mengalirkan oli ke berbagai bagian mesin. Apa saja sih isi sistem transmisi dan pelumasan motor bakar? Nah, sistem transmisi motor bakar berfungsi untuk mengatur transfer tenaga dari mesin ke roda penggerak. Pada transmisi manual, pengemudi dapat mengatur perpindahan gigi menggunakan kopling, sementara pada transmisi otomatis perpindahan gigi terjadi sesuai kecepatan dan beban kendaraan. Lalu pada sistem pelumasan berfungsi untuk melumasi komponen mesin yang bergerak yang mengurangi beban gesekan tersebut, lalu mendinginkan mesin serta membersihkan komponen dari kotoran. Lalu di oli pompa
dari karter ke seluruh bagian mesin, kemudian kembali untuk menyerap panas sebelum digunakan lagi dalam sistem siklus pelumasan. Cara kerja sistem transmisi dan pelumasan motor bakar ialah dengan mentransfer tenaga dari mesin ke roda melalui kopling dan roda gigi yang mengatur rasio torsi dan kecepatan. Kopling itu memutus dan menyambung aliran tenaga, sedangkan gigi-gigi transmisi menyesuaikan rasio putaran mesin dan roda. Tenaga kemudian diteruskan ke diferensial yang membagi tenaga ke roda untuk membantu kendaraan berbelok. Pada sistem pelumasan, motor bakar ini berfungsi sebagai mengurangi gesekan antar komponen mesin. Oli dipompa dari bak oli lalu difilter yang dialirkan ke bagian mesin yang membutuhkan pelumasan, sekaligus menyerap panas dan menjaga komponen mesin dari keausan. Kelebihan dari sistem transmisi yaitu yang pertama, dapat memaksimalkan efisiensi tenaga mesin. Lalu yang kedua, memberikan kontrol kecepatan yang sangat baik. Lalu yang ketiga, mengurangi keausan mesin. Yang keempat, menyesuaikan torsi sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kelima, dapat meningkatkan efisiensi dari bahan bakar tersebut. Lalu kelebihan sistem pelumasan itu yang pertama, mengurangi gesekan antar komponen. Lalu yang kedua, dapat mendinginkan mesin. Yang ketiga, dapat melindungi komponen dari korosi. Yang keempat, membersihkan kotoran dari mesin. Yang kelima, menjaga operasi mesin tetap halus. Kekurangan dari sistem transmisi yaitu yang pertama itu ada di perawatan rutin yang diperlukan, karena komponen transmisi memerlukan perawatan yang berkala agar dapat tetap berfungsi dengan optimal. Lalu yang kedua, ada kompleksitas dan mekanisnya. Dalam sistem yang serumit dapat meningkatkan risiko kerusakan dan biaya perbaikannya. Lalu yang ketiga, ada bobot tambahan, yaitu transmisi menambah berat kendaraan yang bisa mempengaruhi performa dan efisiensi dari bahan bakar tersebut. Yang keempat, gesekan ekstra. Nah, meskipun membantu torsi, gesekan di dalam transmisi dapat mengurangi efisiensi tenaga tersebut. Lalu yang kelima, potensi hilang daya. Nah, beberapa energi hilang saat perpindahan gigi dapat mengurangi tenaga mesin yang disalurkan ke dalam roda tersebut. Lalu, pada kekurangan pada sistem pelumasan itu meliputi yang pertama, kebutuhan penggantian pelumas secara rutin. Nah, pelumas ini harus diganti secara berkala untuk menjaga kinerja dari mesinnya, yang mengurangi ataupun menjaga kerusakan lain-lainnya. Lalu yang kedua, nah kembali ke poin pertama, akibat dari kerusakannya tersebut, kerusakan akibat kualitas pelumasan sangat buruk. Penggunaan pelumasan tidak sesuai bisa dapat menyebabkan kerusakan pada mesin, sepertinya memakai pelumas bekas. Itu juga dapat mempengaruhinya tersebut. Yang ketiga, kebocoran pada pelumas. Nah, kebocoran pada pelumas ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada mesin dan kontaminasi pada lingkungan sekitarnya. Lalu yang keempat, biaya tambahan. Nah, dalam biaya tambahan ini, penggunaan pelumas yang berkualitas dan perawatannya bisa menambah biaya operasionalnya. Maka di mana ada harga, di situ ada kualitas juga. Lalu yang kelima, itu tadi overlabration, yaitu pelumasan yang berlebihan. Ialah terlalu banyak pelumas bisa menyebabkan masalah seperti penumpukan kerak pada komponen. Nah, perbedaan dan persamaannya. Nah, perbedaannya yang pertama itu yang dari transmisi dapat dari fungsi yang pertama itu transmisi mengatur tenaga dari mesin ke roda. Pelumasan mengurangi gesekan dan melindungi komponen mesin. Terus yang kedua itu ada di komponennya. Transmisi terdiri dari gigi, rasio, dan kopling. Yang ketiga, pelumasan melibatkan oli, pompa, oli, dan filter. Lalu yang ketiga itu ada pengaruhnya. Transmisi mempengaruhi torsi dan kecepatan. Lalu yang keempat, pelumasan mempengaruhi kelancaran mesin dan suhunya. Lalu di perawatan, transmisi perlu pemeriksaan suhu cadangnya.
supaya pelumasan butuh penggantian oli secara rutin. Lalu yang kelima, akibat dari kegagalan transmisi rusak, maka kendaraan itu dapat bisa bergerak. Pelumasan gagal, mesin itu juga bisa rusak. Nah, persamaannya, keduanya berperan penting dalam kinerja optimal mesin dalam kendaraan. Itu persamaannya. Jadi kedua komponen ini sangat penting dalam kinerjanya supaya kendaraan itu bisa optimal dan efisien. Lalu yang kedua, diperlukan perawatan rutin. Nah, transmisi dan pelumasan ini sangat membutuhkan perawatan rutin untuk menjaga-jaga performa dan menjaga kerusakan. Lalu yang ketiga, performa dan yang keempat, meningkatkan umur mesin. Keduanya berfungsi untuk memperpanjang umur komponen mesin dengan menjaga efisiensi secara operasional. Lalu mengurangi keausan. Yang kelima itu adalah mengurangi keausan. Baik sistem transmisi maupun pelumasan dapat membantu mengurangi keausan komponen mesin yang dapat bergerak. Lalu yang keenam, kompleksitas mekanik. Nah, keduanya memiliki sistem mekanis yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dalam perbaikan dan pergantian komponennya. Jadi kesimpulannya, dalam sistem transmisi dan pelumasan tersebut, ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kinerja dan umur mesin. Nah, terutama di transmisi. Transmisi ini mengatur penyaluran tenaga dari mesin ke roda, sedangkan pelumasan berfungsi untuk mengurangi gesekan dan melindungi komponen mesin tersebut. Meskipun berbeda di antara kedua sistem ini, keduanya itu saling memiliki fungsi yang sama, yaitu kedua saling melengkapi dan memerlukan perawatan rutin untuk menjaga efisiensi operasionalnya, mencegah kerusakan, dan memastikan kendaraan berfungsi dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.